Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Ton Jumat Wage. Bagaimana supaya rezeki kita itu melimpah. Kadang semua orang terobsesi dengan itu gitu loh ya. Supaya rezekinya melimpah ini bagaimana? Supaya rezekinya banjir ini bagaimana? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Boleh-boleh saja kita terobsesi dengan itu. Boleh-boleh saja kita berpikir seperti itu. Boleh. Terobsesi dengan seperti itu boleh. Bagaimana supaya rezeki saya ini banjir? Bagaimana supaya rezeki saya ini meluber? Sah-sah saja. Ya. Sah-sah saja ketika Anda ini berpikir semacam itu. Nah, teman-teman Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Jadi kita harus bisa melihat gitu. Kenapa kok saya ini tidak bisa berhasil di dalam pekerjaan saya? Berarti kita ini kurang keahlian gitu. Tidak memiliki keahlian. Maka teman-teman Jumat Wage ya kudu punya keahlian. Selalu berpikir bagaimana supaya saya ini punya keahlian yang multi talent gitu ya. Multi talent. Wonten Jumat Wage itu multi talent sebenarnya. Dia bisa belajar apa saja, apapun dia bisa pelajari. Yang penting apa mau itu loh ya. Artinya Anda mau belajar. Nah kalau Anda tidak mau belajar, ya Anda akan bisa sukses gitu. Kita harus berpikir. Kita harus berpikir untuk belajar. Ini yang harus ada di dalam diri Anda. Ya. Motivasi semacam ini loh. Aku kudu iso, aku kudu belajar. Ya. Belajar tentang apa? Tentang usaha saya. Apa yang mau saya kerjakan? Apa yang mau saya usahakan? Ya. Hidup itu tidak selamanya mudah ya teman-teman ya. Kita ini semakin hari semakin bertambah umur gitu ya. Kalau saat ini pekerjaan Anda ini berat ya, lebih banyak menggunakan fisik, berpikirlah bagaimana pekerjaan Anda ini menggunakan pikiran. Ya, artinya fisiknya itu lebih berkurang gitu. Karena semakin tua kita, maka aktivitas kita itu semakin lemah, fisik kita semakin lemah. Kita harus bisa berpikir semacam itu. Artinya apa? Kita kudu pinter ya. Kita kudu belajar terus. Ya. Nah, contoh misalkan saat ini Anda jualan gorengan, ya. Jualan gorengan, ya. Nah, suwe-suwe katakanlah Anda umur katakanlah 70, masuk sih kuat total gorengan. Nggak kuat toh. Lah, mulai sekarang kita berpikir. Ya, total gorengan saya ini waris misalkan ya. Ojo dinteno, mikir, ya apa caranya saya bisa buka cabang misalkan. Ya, mempekerjakan orang. Loh, artinya kita ini naik kelas dari bos ya. Nah, itu cara yang sederhana. Atau Anda bisa join partner gitu ya. Artinya kerjasama dengan seseorang misalkan. Itu juga bisa. Atau misalkan Anda jualan kerupuk ya. Tutulan kerupuk ya. Goreng kerupuk dititip-titip. Nah, itu kan tidak terlalu berat itu. Ya, goreng terus diselomoti terus dititip-titip. Nah, ini juga bisa. Jadi intinya apa? Kita harus bisa selalu mengikuti perkembangan zaman. Kita jangan lelah untuk belajar. Ya, itu yang harus selalu Anda tanamkan di dalam diri Anda. Ya, motivasi semacam itu harus ada di dalam diri Anda. Anda harus berpikir semacam itu. Anda harus bertindak semacam itu. Nah, ketika Anda punya pola pikir semacam itu, ketika Anda punya tindakan semacam itu, maka saya yakin kesuksesan, kejayaan itu pasti Anda akan dapatkan. Banjir rezeki pasti Anda akan dapatkan. Orang katakanlah rezekinya tersumbat karena apa?
pengetahuannya sempit gitu ya, enggak mau belajar. Ya, Anda jangan puas dengan ilmu yang Anda miliki saat ini. Misalkan ya, Anda katakanlah saat ini dodolan terasi misalkan. Jangan puas hanya jualan terasi. Ya, harus dikembangkan lagi loh. Orang katakanlah jualan ya, jualan. Nah, Anda katakanlah punya basic dagang. Itu kan sebenarnya luas ya. Luas, tinggal Anda copy paste gitu. Dodolan, misalkan saat ini Anda dodolan sayur, Anda bisa dodolan ikan. Loh, cetok teman-teman ya, habis ngecat ya, cat belang blonteng. Dodolan ikan. Habis dodolan ikan, iso sing masih ada dodolan bumbu, dodolan tepung, dodolan ndok. Loh, itu kan banyak gitu ya. Artinya kita manajemen. Kalau ingin banjir rezeki itu seperti itu, kita manajemen gitu. Kita toto gitu. Oh coba Anda habis jualan sayur dapat badi wes mbok entek wes mangan-mangan. Jangan seperti itu ya. Untuk diri kita ngempet ya, kita tirakat gitu loh. Jadi supaya penuh dengan keberkahan. Ditirakati gitu loh. Lek ono katakanlah serangan sihir telu santet kaitannya dengan usaha Anda, ketika Anda tirakat, minggir dewe gitu loh. Jadi kalau Anda punya basic dagang, itu sebenarnya sangat luas sekali gitu ya. Misalkan Anda jualan garam ya, itu juga bisa ya. Garam ya, tuku sak karung ya, garam krosok itu ya. Garam krosok tuku sak karung, nah, terus di packingnya kecil-kecil, didol. Ya. Bisa seperti itu. Atau Anda ya beli garam ya, yang krosok ya, terus diseleb. Garam itu diseleb, tadi hubah halus terus dijual, dikasih zodium. Ya bisa juga. Itu udah bisnis. Ya. Artinya dari usaha Anda itu bisa beranak pinak gitu. Nah, kalau Anda hanya usahamu cuma satu, ya terus Anda hanya enggak mau mengembangkan, ya. Satu kalau Anda buka cabang bisa berkembang. Kalau satu mbok enteni tok enggak akan berkembang. Paling berkembang ya segitu-gitu aja. Tapi lek mbok copy paste atau multi cabang, multi usaha, itu juga akan bisa besar. Ya, dodol minyak misalkan. Segala macam minyak. Ya, minyak kayu putih, minyak herbal itu juga bisa. Ya. Jualan itu sangat luas sekali gitu loh. Ya, jadi kalau Anda punya ilmu marketing, ilmu jualan, wah kalau Anda tidak sukses rugi. Ya. Nah, ini juga harus kita pikirkan, dan kita harus berpikir bahwasanya fisik kita semakin hari semakin lemah. Ya. Fisik kita semakin hari semakin lemah, tapi otak kita harus semakin hari semakin pinter, semakin hari semakin cerdas. Ya, jadi ibarat kita ini masuk perusahaan. Ini hidup itu ibarat masuk perusahaan. Ya, kalau tak pikir-pikir itu seperti itu. Ya, pertama level operator. Ya, level operator ini kerja fisik toh. Ya pikirannya ya mikir tapi mungkin 1% saja. Menurut atasan. Habis operator jadi staf ini mulai menata. Ya. Ini kan sama dengan Anda punya usaha sendiri itu juga seperti itu. Pokoknya melaku sih. Nah, setelah itu ditata. Nah, selanjutnya naik level supervisor, diawasi, lebih detail lagi. Selanjutnya level manager, mikir. Waduh, lek aku ngene kerja terus ya. Ngandalno aku tak wis ndak cukup. Aku tak gawe wong. Loh, itu sudah level manager. Sudah mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain. Ya, didelegasikan, dikontrol, sudah memanajemen. Nah, arahnya ke sana gitu loh. Nah, ini yang Anda manajemen adalah diri Anda gitu loh. Diri Anda kan semakin hari semakin tua gitu loh. Lek ndak mbok atur. Ya, lek ndak mbok atur gini ya wis, ketika Anda tua ya wis kalang kabut. Ya. Ya.
Jadi supaya kita ini bisa banjir rezeki, supaya kita bisa sukses, itu adalah kecerdasan, ya, wawasan yang luas terhadap apa yang Anda kerjakan saat ini. Ya apa caranya usahaku ini bisa berkembang biak. Ya, bukan hanya membesar tok ya, tapi berkembang biak. Iso dadi akeh. Ya kaya Indomaret, Alfamaret ini iso dadi akeh. Loh, enggak apa-apa. ATM amati, tiru, modifikasi. Loh, ilmu-ilmu manajemen semacam ini penting ya. Nah, kenapa kok, mungkin Anda tanya, kenapa kok saya paham ilmu manajemen semacam itu? Loh, saya ini bekerja di perusahaan ya, teman-teman ya. Dulu itu ya 15 tahun bekerja di perusahaan ya. Bagian sumber daya manusia, bagian HRD manager. Personalia, legal, lha wis pokoke ono ae ya. Ambek bos didekekno K3 konstruksi. Ya, saya punya sertifikasi ahli K3 konstruksi. Ya. Padahal ya sarjana hukum lah ya wis. Lah wong di sekolahno ambek bos. Pak, tak sekolahno. Padahal ya akeh arek teknik gitu. Arek teknik sipil, arsitek, ya, estimator itu bawahnya. Lah kok sing di sekolah aku ya, enggak tahu bos. 10 juta ya. Sekolah itu 10 juta oleh 5 sertifikat ahli K3 konstruksi Surabaya. Ya, seminari nasional. Nah itu teman. Ya tak elok ya. Ini namanya ilmu gitu loh ya. Ada yang ngikuti coaching ya, psikologis bagaimana memanajemen, mengcoach seseorang gitu. Oh ya pernah ini, itu 7 juta gitu. Gratis wis dibayari perusahaan. Sering saya. Ya. Jadi manajemen semacam ini tidak hanya sekedar apa yang saya sampaikan mengada-ngada. Wis tak praktekno ya. Wis dadi perusahaan gitu. Wis mengembangkan perusahaan. Ya, perusahaan pertama itu dari 7 perusahaan apa dari 7 cabang bisa jadi 50 cabang. Ya tak copy paste semacam ini. Ya. Nah, ini saya sampaikan di sini supaya teman-teman Jemaat Wakil itu punya motivasi gitu ya di dalam kehidupan ini bagaimana memiliki planning ya, bagaimana supaya rezeki Anda banjir. Loh, ya, kita harus punya strategi dan sebagainya loh ya. Ya, dikembang biakan ya, dikembang dong. Apapun usaha Anda, apapun bisnis Anda. Contoh ya channel ini ya teman-teman Jemaat Wakil. Channel ini ada berapa ya? Channel yang saya kelola ada berapa? Ada 24 channel. Tak kembang dong, beberapa cabang. Ya sendiri-sendiri gitu loh. Pembahasan sendiri-sendiri. Itu kan strategi manajemen juga gitu loh. Kok mau pikir saya ini ngomong tok gitu loh, enggak praktek. Ya tak praktek no teman-teman. Apa yang saya sampaikan tak praktek no. Nah kalau saya memberikan motivasi kepada diri Anda terus enggak tak praktek no, jenenge dolim. Ya, tak praktek no. Ya. Soal katakanlah gagal uji coba enggak masalah. Kita punya ilmu. Nah, di dalam kita perjalanan menggapai ya cita kita, impian kita, kekayaan kita dan sebagainya, itu ada ibadah. Niat no ibadah. Wes ojo terobsesi katakanlah uang itu datang dengan banyak, jangan terobsesi di situnya. Tapi nikmatno proses ya. Proses meningkatkan kualitas diri Anda gitu. Nanti uang itu akan datang sendirinya. Ini sudah saya buktikan ya berkali-kali di dalam hidup saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.